Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan membuat tutorial cara memasukkan belanja modal dari dana bos, baik peralatan mesin maupun aset tetap lainnya, ke laporan mutasi manual. Jadi nanti yang kita masukkan di sini juga nantinya yang akan kita entry ke EBMD. Untuk tutorial entry ke EBMD-nya sudah ada dari DPKPD yang kemarin sudah saya share di grup caranya ya, masih sama seperti dulu. Baik, kita buka file laporan mutasinya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk entry-nya nanti untuk tanah, kemudian peralatan mesin, aset tetap lainnya dan yang lainnya itu nanti menyesuaikan sesuai belanja sekolah masing-masing. Ya. Oke, untuk belanja saya contohkan untuk belanja SD saya di sini ada belanja peralatan dan mesin. Untuk peralatan dan mesin di sini saya contohkan lemari kayu. Ya, kita entrykan di bawah sendiri. Jadi tidak menginsert ya, tidak menginsert kolom. Bawah sendiri masukkan kode barangnya, bisa copy paste dari data yang sudah ada. Di atas misalkan ada lemari kayu, tinggal copy paste. Kalau misalkan tidak ada, nanti bisa lihat di EBMD. Kita coba entry dulu, nanti di sana ada kode barangnya. Nah, itu kita contoh. Kita masukkan ke format mutasi tersebut sesuai dengan kode barang yang ada di EBMD-nya. Kita masukkan kode barangnya di sini jangan sampai kosong ya. Harus diisi ya untuk kode barangnya agar rumusnya nanti bisa ngelink ke format tambah kurang. Jika tidak lengkap, yang penting itu 4 kolom dari depan harus diisi ya. Nah, di sini saya tuliskan ada rakayu, kemudian merek dan lain sebagainya. Nanti teman-teman isikan satuan unit, misalkan ada APBD. Nah, untuk tanggal itu sesuai dengan invoice-nya. Nah, kemudian untuk jumlah barang dan harganya, ya itu kita isikan di kolom ini ya. Untuk harganya adalah harga total, bukan harga satuan. Yang dituliskan di sini adalah harga totalnya. Punya saya beli 6, harga totalnya sekian. Lanjut untuk rumusnya, ini nanti kita tarik rumus dari atasnya atau di copy paste. Ya, kita tarik agar masuk ke rumus atau ngelink ya. Nanti ditambah kurangnya juga bisa ngelink. Warna bisa disesuaikan, bisa diwarnai hijau atau diwarnai apa untuk mempermudah kita mengingat-ingat bahwa itu belanja modal tahun 2025. Oke. Selanjutnya jika ada belanja yang lain maka bisa kita copy pastekan dari atas. Misal ada laptop, kalau memang sudah pernah belanja laptop ya kita copy pastekan di bawahnya ya. Misal belanja laptop, kode barang harus diisi ya, kode barangnya bisa dicari dari atas. Kalau ketemu tinggal copy, kontrol copy kemudian dipastekan. Itu kode barang harus diisi ya, wajib diisi. Misalkan saya contohkan untuk SD saya, selain membeli rak kayu atau lemari kayu, membeli laptop.
ya. Caranya seperti itu, sama seperti tadi, merek bisa ditulis Acer misalkan, dilengkapi parameternya. Nanti menyesuaikan guys sesuai dengan belanja sekolah masing-masing. Satuannya bisa unit, kemudian pengadaan APBD, dan tanggalnya nanti adalah tanggal sesuai dengan invoice-nya. Contohkan di sini ya, misalkan tanggal sekian. Oke, kemudian isikan jumlah barang dan juga harganya di kolom ini ya. Jumlah barangnya misalkan 1, harganya misalkan di sini 11 juta. Nah, karena di sini belum ditarik rumus maka belum masuk ke rumusnya, maka kita perlu menariknya atau mengcopy paste biar ngelink. Ya, di sini sudah ngelink. Kemudian kita lihat di format tambah kurangnya apakah sudah masuk untuk belanja laptopnya. Ya, sudah masuk ya. Di sini ada belanja laptop sudah ngelink ke tambah kurangnya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya misalkan ada bendara bos yang menganggarkan aset tetap lainnya tetapi bukan belanja modal. Misalkan ada alat kebersihan itu masuk ke belanja modal karena ada kasusnya yang seperti itu. Perlakuannya nanti tetap di entry di peralatan dan mesin. Untuk belanja tersebut misalkan ada tempat sampah atau apa itu kemarin ada SD yang seperti itu. Harusnya kan tidak boleh. Nah, tapi mungkin sedang hilaf atau bagaimana ya, malah membelanjakan alat kebersihan di belanja modal peralatan dan mesin. Untuk kodenya bebas, bisa di copy paste atasnya saja nggak apa-apa. Kemudian ditulis nama barangnya, yang dibeli itu apa, misalkan tempat sampah. Itu kan harusnya bukan belanja modal ya, tapi ada yang memasukkan ke belanja modal di arkasnya. Tetap muncul di sana, tapi yang pusing nanti pengurus barangnya karena yang risih lah ya, istilahnya seperti itu. Ini tanggalnya bisa disesuaikan dengan pembelian sekolah masing-masing. Kemudian bahan dan lain sebagainya nanti untuk spesifikasinya bisa diisi lengkap, bisa juga tidak, karena ini nantinya tidak di entry di EBMD karena tidak ada di EBMD barang tersebut tempat sampah karena itu bukan belanja modal peralatan dan mesin sebenarnya. Nah, kita masukkan sama untuk harga dan juga jumlah barangnya seperti atasnya ya di kolom ini, kemudian tarik rumusnya atau copy paste rumusnya. Kalau sudah, karena ini belanjanya itu apa namanya, bukan belanja modal dan tidak akan kita entrykan di EBMD, maka kita copy pastekan jumlah barang dan harganya di koreksi kurang, kolom koreksi kurang ya. Tadi dikopikan, nanti masukkan ke kolom koreksi kurang jumlah dan harganya, copy paste koreksi kurang. Nah, seperti itu. Setelah kita lihat ke samping, nah di sini saldo akhirnya adalah 0 ya, maka sudah aman. Barang tersebut tetap kedeteksi belanja modal di laporan mutasinya, tetapi tidak masuk ke
EBMD. Jadi kita tidak memasukkannya ke EBMD, cukup hanya di laporan mutasi manualnya saja ya. Karena itu tempat sampah bukan belanja modal. Jadi kasusnya seperti itu. Kalau ada barang yang bukan barang belanja modal atau bukan peralatan mesin atau aset tetap lainnya tapi dibelanjakan di situ lah. Caranya seperti itu. Jadi dikoreksi kurang biar saldo akhirnya jadi nol dan kita tidak perlu mengentri ke EBMD-nya. Seperti itu ya. Di sini nol. Kita tidak perlu lagi mengentri ke EBMD. Oke, untuk khusus yang kasusnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita contohkan untuk belanja yang lainnya. Di sini misalkan ada belanja yang salah kamar ya. Misalkan harusnya masuknya peralatan dan mesin ternyata di bosnya itu dimasukkan ke aset tetap lainnya. Saya contohkan di sini saya copy paste saja biar tidak lamaan nanti untuk prakteknya jenengan entry sendiri ya. Entry manual. Nah, di sini masuk ke sheet aset tetap lainnya, kemudian jumlah barang dan harganya sudah dimasukkan, kita tarik rumusnya biar ngeling. Oh, ini keletan satu baris. Ini bisa dileti satu baris atau di apa? Di leti satu baris bisa atau langsung di bawahnya juga bisa. Tapi untuk ini saya contohkannya di jarak satu baris. Itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting semua belanja modal 2025 itu diletakkan di bawah sendiri. Tidak diinsert di atas ya. Tidak diinsert di data yang sudah ada. Nah ini kalau seperti ini kasusnya maka kita copy pastekan jumlah barang dan harganya ke reklas kurang. Di sini di reklas karena pindah dari aset tetap lainnya pindah ke peralatan dan mesin atau kalau sebaliknya juga bisa juga peralatan mesin pindah ke aset tetap lainnya juga pakainya reklas kurang. Ya, pakai reklas kurang. Begitu. Jadi nanti saldo akhirnya juga di sana nol kemudian kita masukkan ke rumah yang harusnya misal tadi salahnya aset tetap lainnya harus ke peralatan mesin maka kita entrikan di peralatan mesinnya. Nah, pakainya reklas tambah. Untuk di peralatan mesinnya kita masukkan ke reklas tambah jumlah barang dan harganya. Harganya di sini bukan harga satuan tetapi harga total. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang di tadi yang di aset tetap lainnya itu kan tadi udah memasukkan ya untuk belanja modalnya dan itu koreksi kurangnya juga. Caranya seperti itu nggih. Jadi ngentrinya tetap di peralatan dan mesin kalau memang rumahnya di peralatan dan mesin ke EBMD-nya. Untuk di aset tetap lainnya karena ini bukan barang aset tetap lainnya maka dikoreksi kurang. Selanjutnya seperti itu ya. Caranya seperti itu jika ada kasus yang salah kamar atau salah jenis asetnya. Selanjutnya kita akan mengentri misal ada belanja buku. Belanja buku itu masuknya ke aset tetap lainnya.
Maksudnya ke aset tetap lainnya misalkan ada belanja buku umum atau belanja apa, kita tinggal copy paste saja untuk kode barang dan nama barangnya dari atas. Kita copy pastekan ke bawah sendiri ya, ke kolom yang bawah sendiri nantinya. Untuk aset tetap lainnya nanti misalkan ada belanja buku cetak. Di sini saya contohkan punya saya nanti adalah belanja buku cetak itu karena tidak tahan lama biasanya kalau dipakai anak maka akan saya koreksi kurang agar saya tidak perlu memasukkan ke EBMD-nya. Nah, jika ada belanja buku yang seperti buku literasi atau bacaan, itu kan tidak langsung rusak ya. Itu bisa bertahan lebih dari 1 tahun, itu bisa dimasukkan ke EBMD. Jangan dikoreksi kurang. Tapi kalau misalkan buku cetak mau dikoreksi kurang atau tidak dimasukkan ke EBMD, maka di kolom koreksi kurang jumlah barang dan harganya dimasukkan ke sana. Sehingga di belakang saldonya nanti akan nol. Dan kita tidak perlu memasukkan ke EBMD-nya seperti itu. Jadi yang kita masukkan ke EBMD itu jika tidak dikoreksi kurang. Jadi kalau misalkan buku belanja buku cetak karena cepat rusak karena dipinjamkan ke anak, dipakai anak, langsung rusak tidak bertahan 1 tahun misalkan, itu kita bisa koreksi kurang. Jadi setelah ngisi di kolom pembelian, maka kita copy paste ke kolom koreksi kurang agar saldo akhirnya nol dan tidak perlu mengentri ke EBMD-nya. Jangan lupa tarik rumusnya jika memang belum ditarik sehingga nanti di format tambah kurangnya itu sudah masuk ya. Sudah masuk harganya atau sudah ngeling baik untuk peralatan mesin maupun untuk aset tetap lainnya. Jika di sini belum di samping kanan di sini ada tulisan oke oke. Jika belum oke maka mungkin ada sedikit kesalahan atau mungkin ada rumus yang belum ketarik di bagian persitnya. Itu nanti bisa dicek kembali. Jika sudah oke maka sudah selesai. Caranya seperti itu. Ya mungkin hanya itu tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.